hari Minggu adik-adik. Pagi hari ini tidak terasa sudah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan sekarang adalah hari Minggu. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk bersekolah minggu adik-adik. Kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sekarang cari posisi yang paling nyaman. Kita mau mempersiapkan hati kita mau bersuka cita bersama sebab Tuhan Yesus selalu baik adik-adik. Dan pagi hari ini kita mau memuji Tuhan sebab Tuhan dari pagi, siang, malam kita tertidur, Tuhan Yesus tetap menjaga kita. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Bapa, aku datang padamu, kita mau naikkan ungkapan syukur kita.
Sekarang yuk semua tangannya dilipat, kita mau berdoa bersama. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu baik. Terima kasih untuk sepanjang malam yang kami sudah lalui. Dan sekarang kami mau bersekolah minggu bersama. Berkati setiap adik-adik semua yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, sehingga kami bersekolah minggu bersama dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah berdoa bersama. Sekarang Kakak Resti mau mengajak kalian semua untuk berdiri. Kita mau katakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semua, kita mau memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Nanti kalau ada kata, oh Yesusku, kalian boleh lompat bersama adik-adik di rumah. Yuk kita memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Wow, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik yang sakit, ketika Tuhan Yesus menjamah menjadi sembuh. Bahkan orang mati pun ketika Tuhan Yesus berkata bangkitlah, maka orang itu bangkit. Nah adik-adik, ketika murid-muridnya sedang ketakutan di danau, Tuhan Yesus berkata jangan takut, tenanglah badai, semua tenang adik-adik. Nah hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan adik-adik. Oleh sebab itu dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita adik-adik. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus sanggup melakukan semuanya. Yuk sekali lagi kita memuji Tuhan. Kudaki-daki gunung yang tinggi, selam-selam dalam samudra, Tuhan Yesus selalu beserta. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus
terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Shalom, selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab? Ya, semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau yang selalu beserta dengan kami. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah bergerak untuk Engkau. Dan saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, benar sekali. Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, itu adalah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang di rumah, saat ini, minggu ini kita belajar mujizat Tuhan Yesus lagi. Yaitu kita belajar dari Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Kita ambil Alkitab kita. Alkitabnya udah disiapin ya, oke? Kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Kita belajar dari 10 orang kusta. Nanti adik-adik bisa membaca ayatnya bersama papa dan mama ya. Oke. Kita belajar tentang 10 orang kusta. Nah, anak-anak yang di rumah, pada suatu hari Yesus pergi ke Yerusalem. Nah,
ketika Yesus pergi ke Yerusalem, Yesus harus melewati perbatasan antara Samaria dan Galilea. Nah, ketika Yesus sudah mulai memasuki desa-desa, tiba-tiba muncullah 10 orang kusta. Berapa? 10 orang kusta. Nah, mereka ini memiliki penyakit, yaitu penyakit kusta. Anak-anak yang di rumah tahu nggak apa itu penyakit kusta? Penyakit kusta ini penyakit yang bintik-bintik merah dan itu sangat gatal sekali. Dan penyakit kusta ini juga menular. Mereka tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Kenapa? Kalau mereka bersentuhan dengan orang lain, orang yang mereka sentuh bisa saja terkena penyakit yang mereka alami. Nah, kalau dilihat pada sekarang ini, virus apa yang sekarang ini lagi ada di Indonesia atau bahkan di beberapa negara lainnya? Ya, virus corona. Kalau diibaratkan seperti sama dengan virus corona. Kenapa? Virus corona juga bisa dan mudah tertular kepada orang lain kalau kita bersentuhan. Makanya orang-orang yang terkena virus corona harus diisolasi. Tempatnya harus jauh atau berbeda dari orang yang sehat. Karena kalau orang yang sudah terkena virus corona ini bersentuhan dengan orang yang sehat, maka bisa saja orang itu bisa terkena virus corona. Nah, makanya kita yang kena virus corona, orang-orang yang kena virus corona tidak boleh dekat-dekat kepada papa mamanya, tidak boleh dekat-dekat dengan saudara-saudaranya. Karena kalau kita dekat, maka kita akan tertular. Nah, begitu juga dengan penyakit kusta ini anak-anak. Jadi, kita menyentuh orang saja bisa tertular. Makanya orang-orang penyakit kusta ini mereka dikucilkan, dijauhkan oleh orang banyak. Kenapa? Karena orang-orang yang penyakit kusta itu pada zaman itu dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Dan penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat menjijikan. Nah, anak-anak yang di rumah, orang kusta ini yang ke-10 ini, mereka melihat Yesus dari jauh. Dan kemudian mereka mulai berteriak memanggil Yesus. Yesus Guru, kasihanilah kami. Ketika Yesus mendengar suara itu, Yesus kemudian melihat mereka dan memandang mereka. Dan Tuhan Yesus menjawab, pergilah kepada imam-imam. Nah, anak-anak yang di rumah, kemudian 10 orang kusta itu pergi, mereka mau menghadap kepada imam-imam. Namun, di tengah jalan, wow, mujizat terjadi. Ya, mereka sembuh. Penyakit kustanya tadi bintik-bintik yang sangat gatal bau, semuanya hilang. Mereka melihat bahwa, wah, aku sembuh, penyakitku tidak ada lagi. Dan salah satu dari mereka ketika sadar bahwa dia sembuh, dia kembali ke belakang. Dia mau menemui Tuhan Yesus. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dia memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Dia sangat berterima kasih. Orang ini adalah orang Samaria. Tahu nggak anak-anak, orang Samaria itu adalah orang-orang yang dianggap tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang kafir. Itu adalah pandangan orang-orang lain tentang orang-orang Samaria. Tetapi orang Samaria yang satu ini, dia mau berbalik kepada Tuhan Yesus. Dia mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terus pertanyaannya, kemanakah orang yang 9 tadi? Tadi kan ada 10. Kemudian 1 orang yang berbalik kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya yang ke-9 kemana? Ya, orang yang ke-9 tadi yang sudah ikut sembuh.
mereka lupa berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Mereka pergi, mungkin ada yang pergi ke rumahnya, atau kemana mereka pergi. Mereka lupa berterima kasih. Mereka lupa bahwa mereka sembuh karena Tuhan Yesus. Tetapi yang perlu kita contoh yaitu orang Samaria yang mau berbalik kepada Tuhan Yesus, yang mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Anak-anak yang di rumah, kadangkala kita juga lupa loh untuk berterima kasih. Kita kadangkala lupa berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat kesehatan yang Tuhan berikan, buat papa mama, abang kakak yang Tuhan berikan kepada kita. Terkadang kita lupa berterima kasih kalau kita dapat juara kelas, kita dapat hadiah. Kita kadangkala lupa berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dari cerita ini kita diingatkan bahwa kita harus terus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang telah memelihara kita hingga saat ini. Kita saat ini sehat, itu semuanya karena Tuhan Yesus. Nah, saat ini anak-anak yang di rumah kakak ajak untuk berdiri. Kakak beri waktu sekitar 1-2 menit. Yuk berdiri semuanya, berdiri. Anak-anak yang di rumah berdiri. Sekarang kakak kasih waktu untuk pergi ke mama atau papa dan kakak atau abang yang ada di rumah. Kita menghampiri mereka. Kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Terima kasih untuk apapun. Contohnya kepada mama. Mama, terima kasih. Pagi ini mama sudah masak makanan untuk aku. Atau papa, terima kasih papa sudah menyayangi aku. Atau kepada abang kakak, terima kasih sudah menjaga aku juga dan sudah menemani aku untuk bermain. Yuk, kakak beri waktu ya 1-2 menit. Kita datang kepada papa mama. Hayu, yang masih duduk, hayu berdiri. Hampiri papa mama, ucapkan terima kasih kepada papa mama. Apapun yang mau anak-anak ucapkan, ayo cepat. Ucapkan terima kasih kepada papa mama. Kalau sudah selesai, boleh duduk kembali. Ucapkan terima kasih kepada papa mama, kepada abang atau kakak. Yang sudah selesai boleh duduk kembali. Nah, oke. Kita diingatkan bahwa kita harus terus berterima kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, kita harus sering berterima kasih. Terima kasih buat papa mama yang sudah melahirkan kita. Terima kasih buat papa mama yang sudah menjaga kita, merawat kita. Dan jangan lupa juga berterima kasih terutama kepada Tuhan Yesus yang selalu memelihara kita hingga saat ini. Kita diingatkan bahwa betapa pentingnya kita untuk berterima kasih. Terima kasih adalah salah satu kata ajaib. Simple, sederhana, tapi dapat membuat sesuatu menjadi baik. Anak-anak yang di rumah, jangan berhenti. Terus-teruslah untuk berterima kasih. Ayat hafalan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat ke-20b. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat ke-20b. Yesus adalah anak Allah. Kakak tutup dulu Alkitabnya. Kisah Para Rasul ayat 9 pasal 9 ayat 20b. Nah, Yesus adalah anak
Allah. Sekali lagi, Yesus adalah anak Allah. Itulah ayat hafalan kita minggu ini. Jangan lupa ya Baba, Yesus adalah anak Allah. Nah, kita akan mengakhiri cerita Alkitab kita. Namun sebelum kita akhiri, kita mau bernyanyi satu lagu pujian lagi yang mengatakan, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Jangan lupa untuk terus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa menjadi bekal kami, tanamkan dalam hati kami, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kami berada. Engkau yang pimpin kami Tuhan Yesus dalam apapun yang kami lakukan. Kami mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak lupa untuk berterima kasih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang waktunya kita untuk kreativitas. Kita akan membuat kreativitas. Untuk anak-anak kelas asuhan akan mewarnai gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar tentang Yesus bersama dengan 10 orang kusta. Dan gambar yang kedua, Yesus bersama dengan 1 orang yang kembali dari antara 10 orang yang penyakit kusta. Untuk papa dan mama minta tolong untuk dipin ya gambarnya. Nah, untuk anak-anak kelas Indria akan membuat kreativitas seperti ini. Nah, anak-anak bisa mengikuti tutorial di YouTube ya. Bahan-bahannya kertas warna, sarung tangan plastik, gelas plastik, karet gelang, lem box, pulpen atau pensil, penggaris, sedotan, uang logam, dan gunting. Pertama kita membuat polanya terlebih dahulu. Buat pola seperti yang ada di sini. Buat pola lingkaran di kertas warna menggunakan uang logam, buat sampai 5 lingkaran. Lalu, buat pola tangkai di kertas warna coklat diukur terlebih dahulu menggunakan penggaris dengan lebar
0,5 cm dan panjang 2 cm, buat sampai 5 tangkai. Setelah itu, buat juga pola berbentuk daun di kertas warna hijau, buat sampai 5 daun. Lalu buat persegi panjang di kertas warna putih dengan ukuran lebar 4 cm dan panjang 8 cm. Setelah itu, gunting pola yang sudah dibuat. Setelah itu, kita akan menempel polanya. Pola lingkaran, tangkai dan daun ditempel menggunakan lem menjadi bentuk apel. Nah, anak-anak mulai melemnya ya. Setelah selesai ditempel, bentuknya akan seperti ini. Ada 5 buah. Setelah itu, kita mau menuliskan kalimat di masing-masing buah ini, yaitu saya mau selalu berterima kasih. Nah, yang persegi panjang tadi, tuliskan ayat hafalan kita hari ini. Tuliskan ayat hafalan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20b. Yesus adalah Raja. Setelah itu, tempelkan buah secara urut sesuai kalimat ditulis tadi ke sarung tangan plastik. Tiap jari tempelkan 1 buah. Sesudah kalian tempel, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kita membuat lubang di bagian bawah gelas plastik menggunakan gunting atau pulpen. Kalau sulit, boleh minta bantu kepada papa atau mama. Setelah selesai dibolongi di bagian bawahnya, kita ambil sarung tangan plastik, masukkan gelas plastik yang telah dilubangi ke dalam sarung tangan itu. Kemudian lalu gunakan karet untuk mengikat sarung tangan dengan gelas plastik. Setelah itu, ambil sedotan lalu masukkan sedotan ke dalam lubang di gelas plastik. Setelah seperti ini, tiup melalui sedotan dan sarung tangan akan mengembang. Kita coba tiup ya. Nah, mengembang ya anak-anak. Sudah jadi kreativitas kita hari ini. Selamat mencoba anak-anak, Indria. Dah, selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu depan. Dah. Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul
9 ayat 20b. Para Rasul 9 Kisah para Rasul 9 ayat 20b. ayat 20b. Yesus Yesus adalah adalah anak Allah. anak Allah. Kisah para Rasul 9 Kisah para Rasul 9 ayat 20b. ayat 20b. Kisah para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Kisah para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Kisah para Rasul 9 ayat 20b. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.